Selamat sore, Shalom. Jumpa lagi dalam Bible Study kita pada sore hari ini. Dan sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada saya, pada sore hari ini kita akan menyelidiki lagi kebenaran firman Tuhan mengenai penggenapan janji berabad-abad. Seperti kita ketahui, kita kalau minggu lalu kita belajar mengenai masa intratestamen, jadi antara perjanjian lama, perjanjian baru, kok kelihatannya apa? Tuhan nggak berfirman selama 400 tahun, tapi apakah demikian? Memang itu seolah-olah ada masa tenang mempersiapkan kedatangan daripada Kristus. Dan kita pada sore hari ini kita melihat lagi bahwa janji kedatangan Mesias atau penebus itu telah diberikan oleh Allah sendiri sejak waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi penggenapan janji berabad-abad. Dan sore hari ini sengaja saya membagi menjadi 3 bagian, yaitu dari janji Allah di Eden dan komitmen lewat nubuatan dari Allah. Dan bagian kedua adalah Allah tidak pernah membatalkan firman dan janjinya. Dan yang ketiga adalah penghapusan hukuman dengan nilai tebusan yang setara di mata Allah. Jadi pada sore hari ini kita akan belajar mengenai 3 hal ini. Kita sama-sama menyelidiki kebenaran daripada janji Allah. Allah mengenapkan janjinya berabad-abad. Dan saudara tentunya semua mempunyai suatu hal yang tersembunyi yang kemudian kita kadang-kadang tidak mengerti apa sih maksud daripada janji Allah itu. Dan pada slide berikutnya ada beberapa ayat yang saya ingin kemukakan kepada saudara. Di dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, anak-anak kita, sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Jadi, the secret things belong to the Lord our God, but the revealed things belong to us and to our children forever, to observe all the words of this law. Itu dalam bahasa aslinya. Jadi, bahwa hal-hal yang rahasia itu memang Allah yang punya, rahasia Allah itu Allah yang punya. Tetapi ada yang dinyatakan, apa yang Tuhan telah nyatakan itu buat kita, seperti janji yang Tuhan berikan. Itu adalah suatu pernyataan Allah yang di-reveal, apa yang dinyatakan buat Adam dan Hawa dan anak-anak cucunya, keturunannya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi di dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Nah, kan kita mengetahui, saudara, kadang-kadang bukan kadang-kadang, memang pola pikir manusia kita itu antropomorfistis. Jadi kita memikirkan sesuatu terbatas pada kemampuan otak kita, kemampuan daya pikir kita, kemampuan hikmat kita. Tapi sedangkan kemampuan Allah, kalau kita memikirkan setia teomorfistis istilahnya, pola pikir Allah, kita tuh tidak bisa nangkep kalau dia tidak menyatakan. Dikatakan, rahasia kebesaran Allah kita tidak bisa menilai. Demikian juga dengan misteri penggenapan janji Allah. Karena itu kemudian timbul pertentangan. Karena manusia pakai pola pikirnya sendiri. Jadi menentang bahwa benar bahwa Yesus Mesias ya. Sampai kemudian disalibkan. Tapi itu memang sudah di dalam rencana Allah. Allah mempunyai rencana. Satu hal, Pak Saudara. Kalau kita membaca firman Tuhan, apapun yang tertulis di firman Tuhan, aku kembalinya akan kepada Allah, bahwa rancangan Allah hanya satu, rancangan damai sejahtera, tidak lain dan tidak bukan, dan hanya itu yang ada. Cuman kemudian karena manusia keluar dari rencana damai sejahtera Allah ini, akhirnya mereka memakai pola pikir sendiri, akhirnya mereka jatuh. Nah, kalau udah jatuh, nyalain Tuhan. Padahal Tuhan nggak begitu. Tuhan menghendaki kita hidup di dalam rancangan damai sejahtera. Tapi karena pola pikir kita, kebebasan berpikir kita, kita memilih untuk tidak taat. Nah, kalau kita tidak taat, akibatnya ya kita jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi Tuhan sudah menyatakan, kita sudah berapa tahun kita memperingati hari Natal. Dan setiap kali kalau Natal kita tahunya ada palungan, ada
bayi Yesus, ada tablo, ada macam-macam. Tetapi sebetulnya kalau kita kembali, kita sebagai orang Kristen dewasa, kita melihat bahwa itu benar-benar penggenapan janji Allah. Kita lihat selanjutnya sebenarnya. Karena dalam bulan-bulan Desember ini, kemudian orang-orang kemudian berpikir saling membahas apakah benar Yesus, apakah dia yang dijanjikan. Nah, itu orang kemudian dengan pola pikirnya berpikir menjadi liar. Nah, kalau jadi liar, mengartikan firman Tuhan suka-suka dia sendiri, padahal udah jelas janji Allah itu baku. Ya dan amin. Cuma kita untuk menerima itu perlu kesungguhan, perlu iman. Kalau kita udah belajar iman dan penyerahan. Kalau kita punya iman saja tapi kita menyerah kehendak Allah, juga nggak akan ada hasilnya. Nah, kita lihat apa yang disebut dari janji Allah di Eden dan komitmen lewat perbuatan. Kita lihat, saudara. Kita lihat di dalam ayatnya, di dalam Kejadian 3 ayat 15, Genesis 3 ayat 15 itu, ini selalu dipakai ayat sebagai ayat pokok. Janji Allah akan mengembalikan citra Allah ke dalam citra Firdaus, sehingga mereka bisa kembali berhubungan dengan Allah. Karena pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, itu terputus hubungan dengan Allah. Mereka nggak bisa mengambil Allah dengan sesuka hati. Mereka tidak bisa sewaktu-waktu. Kenapa? Terputus. Akibatnya mereka jadi jauh. Keluar dari rancangan damai sejahtera. Karena mereka seturut dengan diusirnya mereka dari Taman Eden, berarti mereka keluar dari rancangan damai sejahtera. Karena mereka telah melanggar kekudusan perintah Allah. Tetapi Allah memberikan janji. Jadi Allah menciptakan manusia. Karena dia ingin mengembalikan pola damai sejahtera itu, dia ingin mengembalikan manusia ke dalam pola damai sejahtera itu. Tapi ada harga yang harus dibayar. Hukuman tetap jalan, tetapi Tuhan menyediakan janji, menyediakan jalan untuk kembali. Meskipun janji itu dipenuhinya kemudian berapa ribu tahun kemudian, tapi Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Dikatakan dalam ayat itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Ini adalah suatu kutukan yang diberikan kepada ular. Nah, dikatakan siapa yang makut tumit keturunan daripada Hawa itu, yaitu ular, ya, si setan itu tadi. Di situ merupakan janji bahwa keturunan Hawa, Adam dan Hawa ini akan menjadi pembebas yang membawa mereka, umat-umatnya itu, kembali kepada rancangan Allah. Rancangan Allah. Dan kemudian kita lihat lagi di dalam Kejadian 12 ayat 3. Ini adalah janji yang diberikan kepada Abraham. Setelah Allah memberikan kepada Adam, dia mengkonfirmasi lagi kepada kepada Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat 3 ini dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, karena Abraham Abraham diberkati. Abraham dipilih oleh Allah. Dasar pemilihan Allah atas orang apa? Kasih karunia. Suka-suka Allah. Kita nggak ngerti kenapa Adam. Kenapa Abraham yang dipanggil keluar, mulai dengan keluarganya keluar dari Ur Kasdim, pindah ke Padan Aram. Terus kemudian dia dipanggil lagi keluar. Kemana? Karena Abraham ini menurut apa yang Tuhan panggil, apa yang Tuhan serukan, apa yang Tuhan perintahkan, maka dia diberkati. Di dalam janji berkat ini, dia bukan hanya berkat jasmani, tapi dia bilang, engkau akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dari keturunan Abraham, yaitu Yesus yang bilang, itu akan semua orang di atas bumi akan mendapat berkat. Tapi apakah berkat itu semua sama? Enggak. Tergantung mau menerima enggak. Rancangan Allah disediakan. Kita mau masuk enggak dalam rencana itu? Itu pilihan lagi. Karena pada waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka kemudian memilih untuk tidak taat. Kenapa? Dari sejak awal Tuhan memberikan kehendak bebas, yang itu kemudian dilanggar. Nah, ini yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau Allah kemudian memberikan janji kepada Adam dan Hawa bahwa keturunannya akan
memijak kepala ular. Nah, Yesus sendiri waktu disalib, disitulah kemudian ular itu memakut tumit daripada Yesus. Yesus menjadi korban. Nah, dalam kejadian ini, kemudian kita lihat lagi dalam kejadian 18 ayat 18. Janji Allah, konfirmasi lagi. Berkali-kali Allah mengkonfirmasi kepada Abraham. Kenapa? Karena Abraham dalam usia tua belum punya anak. Allah harus mengkonfirmasi lagi untuk menguatkan iman Abraham. Dikatakan, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Nah, itu konfirmasi Allah lagi. Kemudian kita lihat lagi. Di dalam Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan demikian. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Nah, di sini lebih jelas, lebih gamblang. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, ya Allah beserta kita. Dan dikatakan di sini, kalau ini seorang perempuan muda. Perempuan muda kan muda belum tentu, tapi tidak dijelaskan bahwa ini seorang anak darah. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya jelas. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel. Nah, di dalam bahasa Inggris jelas bahwa ini seorang anak darah. Tapi kenapa di dalam terjemahan baru, kenapa hanya perempuan muda? Saya nggak ngerti. Itu masalah bahasa. Tetapi pengertian yang aslinya adalah seorang anak darah. Seorang perawan yang belum pernah menikah. Itu adalah janji yang diberikan. Nah, buat orang pada zaman Yesaya dulu, waktu nubuat ini diberikan, di pernyataan Allah itu diberikan kepada Yesaya, kemudian ditulis dalam kitab Taurat. Apakah mereka nangkep ini, saudara? Mana mungkin dalam pola pikir manusia seorang darah akan melahirkan? Kalau seorang perempuan muda melahirkan mungkin. Kan gitu. Kalau perempuan muda belum tentu bahwa dia itu virgin atau udah pernah menikah gitu. Kan muda. Tapi kalau dikatakan seorang virgin, itu buat mereka nggak bisa diterima. Karena itu tetap saja rahasia ini menjadi tetap kepunyaan Allah. Padahal Allah udah reveal, udah menyatakan. Tapi karena manusia pakai pola pikir manusia, tidak bisa menerima bahwa janji ini telah dikonfirmasi oleh Allah akan ada seorang yang akan dinamakan Immanuel, yang lahir daripada seorang anak darah. Dan kemudian kita lihat lagi di dalam Yesaya 9 ayat 5. Di dalam kitab Nabi Yesaya juga. Kita lihat di dalam pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, pada waktu ini dikatakan sudah lahir belum? Dikatakan telah lahir. Nah, keberadaan Yesus Kristus, anak Allah, itu Tritunggal itu sudah ada, melekat dari dulu. Tapi pun dipertegas lagi. Konfirmasi lagi. Janji Allah di Eden dan komitmen lewat nubuat banyak, saudara. Cuma saya hanya beberapa saja. Kemudian kita lihat lagi di kitab Mika. Ini yang sering kita baca kalau waktu Natal. Benar nggak, saudara? Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi dikatakan, terkecil seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini mengkonfirmasi lagi bahwa yang lahir dari seorang anak darah ini adalah anak Allah. Penjelmaan penjelmaan daripada Yesus sendiri yang lahir melalui perawan Maria, yang permuanya sudah ada sejak purbakala. Jadi bukan baru dijadikan ada.
Anak Allah ada bersama dengan Allah. Karena dikatakan sang firman itu ada sejak purbakala. Nah, itu adalah konfirmasi. Itu adalah merupakan janji Allah di Eden dan komitmen lewat nubuatan. Diberikan kuasa ada seorang pembebas. Saudara, banyak sekali ayat-ayat referensi yang mengacu kepada komitmen Allah atas kelahiran juru selamat ini. Cuman kita cukup untuk sore ini kita melihat ada 3 ayat ini. Ada 6 ayat kita lihat. Tapi di situ kita melihat bahwa Allah meneguhkan setiap janjinya itu dengan konfirmasi. Memang secara manusia, kalau kita mau kayak pola pikir manusia tanpa iman, itu semua nggak masuk akal. Tapi Allah tidak mau kita menerima firman-Nya itu dengan pola pikir, tapi dengan percaya. Dan kemudian kita lihat lagi bagian yang kedua. Allah tidak pernah membatalkan firman dan janjinya. Kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 15-16. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup yang sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambah oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dari kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Dipertegas lagi oleh Paulus kepada Galatia. Nah, pada waktu ini diucapkan, pada surat Galatia ini diucapkan, Yesus sudah mati. Tapi orang kan masih menolak. Nggak semuanya menolak Yesus. Maka pengikut Yesus kemudian dianiaya. Karena mereka masih menolak. Karena Paulus kemudian menegaskan lagi bahwa wasiat. Nah, kenapa apa itu wasiat? Kan dia melihat surat wasiat warisan. Kalau seorang biasanya orang tua sebelum meninggal bikin warisan kepada anaknya. Nah, warisan kalau yang dibuat orang tua ini nggak bisa dirubah. Yang merubah siapa? Yang bikin wasiat. Nah, kemudian kita timbul pola pikir liar kita. Kita bebas berpikir. Kita katakan, wah aku mau berteologi. Dia berpikir. Loh, kita ngomong kemudian. Bisa ngomong nih, pernah ini terjadi, saudara. Loh, Allah itu kan maha kuasa. Dia bisa bikin Adam dan Hawa pakai tanah liat kan gitu. Nah, kalau udah mati, kalau udah berdosa, kemudian Tuhan bilang pada saat kamu makanya engkau pastilah mati. Ya biar aja mati, bikin aja Adam yang lain kan gitu. Itu kan pola pikir kita, saudara. Boleh nggak kita berpikir gitu? Ya boleh-boleh aja kan begitu. Tetapi Allah bukan tipe Allah yang kemudian setelah bikin gini kemudian dibuang gitu. Enggak. Contohnya begini, kalau kita punya anak lahir, kemudian anak itu kurang lengkap atau alias ada disabilitasnya, ada cacatnya. Masa mau dibuang tuh anak? Kan nggak mungkin. Nah, hati Allah tuh kayak begitu. Ini Adam yang dikasih kehendak bebas, dikasih wajah Allah, image of God itu ada, peta Allah. Jatuh ke dalam dosa. Udah buang aja kan gitu, bikin aja namanya. Enggak begitu. Karena dia mempunyai kasih. Rancangan Allah damai sejahtera, dan karena kasihnya itu dia memberikan rancangan damai sejahtera kepada manusia, kepada yang diciptakannya itu loh. Cuma meskipun kok hanya debu tanah. Nah, kalau kita bikin Tuhan tuh mau ngapain sih repot-repot, bikin aja Adam yang baru kan. Nggak begitu, saudara. Dia berfirman, dia menjadikan dan menaruh manusia di dalam. Kenapa? Dia memberikan wajahnya, dia memberikan image-nya, dia memberikan peta Allah, dia memberikan kemuliaan Allah dan menghembuskan nafas kehidupan baru kepada manusia pertama. Karena disebut makhluk yang hidup. Dan dia tidak main-main matiin orang. Enggak. Biar aja mati, bikin lagi. Enggak, saudara. Tapi dia ingin melestarikan. Kalau meskipun dia bisa merubah janji ini, tapi dia nggak pernah merubah, karena itu merupakan covenant dia. Dia akan mengembalikan manusia ke dalam citra Eden. Tapi untuk itu ada prosesnya. Katakan yaitu Kristus.
Allah tidak pernah membatalkan firman dan janji. Janjinya pasti digenapi, tapi kapan? Tapi seringkali kita menunda janji Allah. Toh. Contohnya berapa kali orang Israel suka menunda-nunda rencana Allah. Bahkan kita kadang-kadang kalau nggak menunda, kita mendahului rencana Allah. Sudah lihat dalam kehidupan dari mereka yang mendahului rencana Allah. Abraham, Sarah mendahului rencana Allah. Apa akibatnya? Ribut tuh sampai sekarang. Nah, kemudian si itu nurun nih ke Ishak anaknya. Karena favoritisme dalam keluarga kemudian timbul perpecahan. Nah, si Ribka, si Yakub ini dengan sekongkolan sama mamanya disuruh nipu bapaknya, ngerebut hak kesulungannya. Mendahului rencana lah. Akhirnya apa? Yakub hidupnya sengsara atau sempat nggak karuan. Mereka dia harus bersusah payah, harus keluar dari rumahnya. Akhirnya sampai mamanya meninggal pun dia nggak pernah ketemu lagi. Kenapa? Mendahului rencana Allah. Seandainya dia nggak nyolong pun, karena Tuhan udah bilang bahwa yang muda akan menjadi kemudian. Nah kalau dia pegang itu aja, tapi mereka mencoba menolong Allah. Demikian dengan pola pikir manusia. Mereka membela Taurat, menyalibkan Yesus. Akibatnya mereka tidak bisa melihat bahwa kebenaran Allah itu ada. Mereka tidak bisa menerima karena mereka pakai pola pikir sendiri. Nah, kalau itu yang terjadi, saudara, kita keluar dari rencana Allah. Padahal kalau kita mendahului rencana Allah, akibatnya kita harus tanggung. Gitu. Tapi Allah tidak pernah membatalkan firman. Cuman kita yang menerima firman dan janjinya suka nggak sabar. Demikian juga dengan janji Mesias itu. Kalau orang Yahudi lain lagi. Mereka nggak percaya Yesus yang datang. Padahal Yesus sudah ada di depan mata Mesias. Tapi mereka menolaknya. Kenapa? Karena pola pikir. Tapi Allah tidak pernah membatalkan. Kemudian yang ketiga sih. Penghapusan hukuman dengan nilai tebusan yang setara di mata Allah. Kenapa begini? Kan kita mikir. Nah kalau kenapa Allah mesti ngirim anaknya sebagai domba Allah yang tersembelih? Bukankah sudah domba-domba lain? Ternyata nggak begitu. Sudah. Kalau selama kemudian Allah juga membuat lebih praktis juga untuk kehidupan orang percaya ini. Kalau masih nurutin kayak Taurat dulu semua harus menyembelih untuk korban pengampunan dosa, mesti menyembelih kambing, domba, segala macam, sapi, lembu, keruan kan akibatnya. Nah orang sekarang dosa mana ada tempat untuk menampung korban bakaran. Bukan itu Allah menyediakan. Dari dulu memang Allah sudah menyediakan. Cuma proses ke sana itu ada prosesnya. Nah, proses yang terakhir yaitu Yesus disalib. Itulah yang dikatakan anak domba Allah yang tersembelih. Penghapusan hukum, kenapa harus yang setara di mata Allah? Kok nggak diganti yang lain? Karena Allah tidak bisa. Karena sekali dia berfirman, ciptaan manusia pertama kali begitu jatuh ke dalam dosa. Image of God tetap melekat. Citra meskipun tercoreng. Kehendak bebas masih ada. Kalau mau mengembalikan kehidupan kekal. Tanpa waktu mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka akan mati. Untuk menghidupkan kembali ini. Allah perlu mengganti orang lain. Perlu ada tebusan. Kapan? Yaitu Yesus anaknya sendiri yang menjelma menjadi manusia. Karena Yesuslah yang bisa. Kenapa harus jadi manusia? Karena dikatakan dalam keberadaannya sebagai manusia, dia mati disalibkan. Tunduk sampai menuju. Tetapi Yesus dalam kehidupannya, dia 100% Allah dan 100% manusia. Tetapi karena kemanusiaannya itu, dia bisa dikorbankan sebagai anak domba Allah. Jadi itu adalah korban yang setimpal. Allah tidak menghendaki persembahan yang lain. Dia mau yang benar-benar menggenapi, mengembalikan citra Eden adalah korban yang setara. Yaitu setara dirinya sendiri. Yaitu anaknya sendiri yang harus dikorbankan untuk manusia. Bayangin. Untuk menebus. Allah tidak berkenan. Untuk menebus ucapan yang dia berikan. Covenant-nya. Yang dia berikan hukuman untuk mengembalikan
Karena dia sudah berfirman, kalau engkau karena Allah bukanlah manusia yang suka ngomongnya mencela-menceli, saudara. Dia sekali ngomong harus terjadi. Dan dia tidak akan membatalkan ucapan. Dia tidak pernah mencabut ucapan hukuman. Tapi dia menyediakan penebusan untuk mengganti siapa yang mengganti hukuman itu. Yaitu siapa? Siapa yang setara yang bisa mengganti kematian di hidup? Hanya kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan anak Allah. Jadi kalau mati mau hidup harus diganti dengan suatu kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan anak Allah yang harus datang sebagai manusia disalibkan mati, mencucurkan darah di situ katakan. Kita lihat di dalam kitab Imamat 16 ayat 15. Itu ada 3 ayat. Saya sambung semua. Imamat 15 ayat 5. Imamat pasal 16 ayat 15. Yohanes 1 ayat 29 disambung dengan Ibrani 9 ayat 12. Saya sambung sekalian. Karena itu saling berkaitan. Kita lihat di dalam Imamat 16 ayat 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Yani ia harus memercikkan ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Itu kafir. Jadi saudara, kalau imam besar setahun sekali membawa korban persembahan darah itu tadi harus dipercikkan di kafirat. Itu di dalam perjanjian tutupnya itu kafirat. Nah di situ harus dipercikkan darah domba. Nah dombanya juga domba pilihan. Nah itu setahun sekali imam besar akan masuk ke dalam ruang maha kudus, yang kita Holies of Holies. Nah kemudian kita lihat lagi di dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa. Yohanes melihat kedatangan Yesus. Dia bernubuat. Dia mengatakan kata-kata, bukan nubuat lagi, karena ini sudah terjadi. Jadi dia mengatakan kata-kata hikmat, kata pengetahuan. Dia mengetahui. Itu Allah menyatakan bahwa kesaksian dia, lihat anak domba. Dari mana itu ucapan? Dari kuasa Roh Kudus. Karunia diberikan pada saat itu, pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, Allah memberikan dia hikmat untuk berkata, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kemudian kita sambung lagi di dalam Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Nah, kemudian saudara lihat di dalam penghapusan hukuman dengan tebusan yang setara di mata Allah, yang nilainya buat Allah cocok untuk menebus dosa manusia. Ini kita kan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hanya Yesus, kesaksian dan keterangan merupakan pernyataan firman Allah melalui mulut Yohanes Pembaptis. Kemudian kalau di dalam surat Ibrani, ia telah masuk. Siapa yang masuk boleh masuk ke ruang Maha Kudus? Hanya imam besar. Nah, kemudian timbul pertentangan orang Yahudi. Kenapa kemudian dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah imam menurut peraturan Melkisedek? Kenapa, saudara? Karena maafkan saya. Karena kalau saudara lihat, yang bisa jadi imam harus dari suku Lewi, kan begitu. Kalau untuk menyebut Yesus sebagai imam besar, sedangkan Yesus lahir dari suku apa? Dari suku Yehuda. Kan janjinya melalui Daud. Pada waktu Kenapa suku Yehuda? Pada waktu Yakub memberkati suku Yehuda ke 12 anaknya, berkat pada suku Yehuda dikatakan bahwa dia bagikan singa dari Yehuda, dan kemudian dikatakan bahwa tongkat kerajaan tak pernah beranjak daripada. Dan kemudian masuk ke Daud, kemudian terus sampai keturunan kerajaan Yehuda, kemudian terakhir Yesus, raja dari segala raja, lahir daripada Bani Yehuda, Yosef orang Yehuda. Nah, kalau menurut peraturan orang Israel, Taurat nggak boleh, dia orang Yehuda nggak boleh jadi imam besar. Jadi imam harus orang Lewi, suku Lewi.
Tapi kemudian dipertegas oleh Paulus bahwa Yesus adalah imam besar menurut Melkisedek, peraturan. Kenapa peraturan Melkisedek? Kalau sudah lihat sejarah dari Melkisedek lagi, waktu Abraham habis mengalahkan raja Kedorlaomer waktu membebaskan Lut, kan dia mendapat jarahan, kemudian ada seorang raja Salem namanya Melkisedek, yang tidak berbapak beribu dan hari-harinya dari alfa sampai omega, dari kekal sampai kekal. Dan itu datang memberkati Abraham. Dikatakan dia katakan sebagai imam Allah yang maha tinggi. Tidak disebutkan dari suku apa, saudara? Nggak ada. Karena diambil peraturan Melkisedek. Terbentuknya suku Israel adalah setelah Yakub. Kan gitu. Tapi dikatakan menurut peraturan Melkisedek dia adalah imam besar. Karena bukan imam Allah selama-lamanya. Karena dikatakan Yesus kan dikatakan adalah dari kekal sampai kekal sebagai anak. Dan dia telah membawa darahnya sendiri. Dia membawa darahnya sendiri mati menghadap hadirat Allah Bapaknya. Ini loh darahku, aku sudah korbankan untuk menebus umat manusia. Sehingga once for all, ini hanya sekali. Dan untuk selama-lamanya. Tidak perlu ada korban bakaran domba lagi. Karena aku telah membawa darahku sendiri sebagai korban yang setara di mata Allah. Itulah yang dikatakan korban yang setara, ya Pak. Darah anak domba Allah sendiri. Yang berkenan, yang nilainya dari kehidupan harus kembali pada kehidupan. Hanya darah Yesus yang hidup itu. Yang layak untuk menebus, untuk bukan menghapus, menebus hukuman. Hukuman tetap kemudian ditebus oleh Yesus yang menjalani Yesus once for all, sekali untuk selamanya. Demikian saudara 3 hal ini. Jadi kita sudah belajar janji Allah dia pernah lalai menetapkan janjinya. Kemudian nilai yang setara adalah Yesus. Dan kelahiran Yesus adalah anak domba Allah yang nilainya setara untuk memikul, untuk membayar hukuman yang telah dijatuhkan Allah kepada manusia yang jatuh ke dalam dosa. Saya akan rangkum dengan satu kalimat. Kebimbangan akan menimbulkan penyangkalan. Kalau kita sudah menyangkal, berarti kita menyangkalkan Yesus kedua. Kenapa bimbang? Karena kita bimbang, apa-apa benar Yesus ini anak domba Allah. Kalau kita sudah bimbang, kita tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, kita mulai menyangkal. Kalau kita menyangkal, berarti kita menyalibkan Kristus untuk kedua kali. Kita yang bisa menerima, sudah percaya. Kadang-kadang kita bimbang. Karena kita terlalu banyak berteologi, kita pakai otak kita. Apakah benar sih? Kan begitu. Tapi kebenaran firman Allah harus diterima dengan iman oleh kuasa Roh Kudus. Ayat yang terakhir ada di dalam Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian juga Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan akan dia. Keselamatan abadi pada waktu penyataan Yesus datang. Mudah-mudahan kita bertahan. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin. Karena sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya, banyak sekali hal-hal yang menakutkan yang mungkin kita nggak tahan. Tapi kita sudah belajar bahwa Kristus adalah benar-benar anak domba Allah yang dijanjikan Allah, yang telah digenapi, dan kita telah menerimanya. Jangan bimbang sehingga membuat kita menyangkal, dan kalau kita menyangkal, kita menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Nah, dikatakan, sekali, once for all, dan selamanya. Itulah Kristus kita. Sekian firman Tuhan, Tuhan memberkati.